Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, masih tetap semangat ya walaupun belajar di rumah. Hari ini kita akan belajar tema 1 organ gerak hewan dan manusia untuk muatan pelajaran bahasa Indonesia. Dalam membaca suatu paragraf atau suatu teks, pasti ada berbagai macam informasi yang bisa kita peroleh. Dari banyaknya informasi tersebut, ada informasi utama yang disampaikan dalam sebuah teks. Informasi utama disampaikan melalui ide pokok. Ide pokok merupakan inti atau dasar permasalahan suatu teks. Ide pokok dalam teks sering disebut pokok pikiran atau gagasan utama. Untuk dapat menentukan ide pokok pada suatu teks tertulis, yang pertama kita harus membaca teks dengan seksama secara keseluruhan. Kemudian kita harus mencari kalimat utama dari teks tersebut. Jika kalimat utama sudah ketemu, maka ide pokok bisa dijumpai pada kalimat utama tersebut. Dengan mengetahui ide pokok suatu teks, kita akan lebih mudah mengetahui inti atau masalah utama yang disampaikan penulis melalui teks yang ditulisnya. Mari kita baca teks berikut ini. Gurita. Gurita merupakan salah satu jenis hewan tidak bertulang belakang yang dikenal sebagai hewan yang cerdik dan pintar. Hal itu karena seekor gurita memiliki daya ingat yang cukup kuat. Gurita dapat memecahkan masalah yang dialaminya lebih cepat dengan cara mengingat pengalamannya ketika memecahkan masalah yang sama. Selain itu, gurita juga dikenal sebagai perenang yang cukup cepat. Gurita menggunakan gerakan pendorong jet untuk bergerak cepat dan berenang jarak jauh. Nah, seperti yang sudah dijelaskan tadi, untuk menentukan ide pokok, langkah pertama adalah membaca secara seksama dan keseluruhan. Yang kedua, kalau sudah dibaca berarti kita menentukan atau mencari kalimat utama. Kalimat utama pada bacaan ini terletak pada kalimat pertama. Kalimat utama tidak selalu terletak pada kalimat pertama. Jadi kalimat utama pada bacaan ini adalah gurita merupakan salah satu jenis hewan tidak bertulang belakang yang dikenal sebagai hewan yang cerdik dan pintar. Setelah kita menemukan kalimat utama, maka kita bisa menentukan ide pokok, karena ide pokok biasanya terdapat pada kalimat utama. Pada bacaan ini, ide pokoknya adalah gurita merupakan hewan tidak bertulang belakang yang cerdik dan pintar. Kita perjelas lagi ya, menentukan ide pokok dalam kalimat utama. Dalam suatu paragraf atau teks tulis, ide pokok dapat dijumpai dalam kalimat utama seperti yang sudah dicontohkan tadi. Kalimat utama berisi informasi utama yang menjelaskan dasar permasalahan di dalam teks. Tadi juga sudah sedikit Bu Evi singgung bahwa kalimat utama itu biasanya ada di awal, tetapi tidak menutup kemungkinan ada di akhir atau ada di awal dan di akhir. Pada sebuah paragraf atau teks, selain terdapat kalimat utama, juga terdapat kalimat penjelas. Kalimat penjelas berisi informasi tambahan untuk menjelaskan lebih rinci hal-hal yang disampaikan kalimat utama. Kalimat penjelas juga dapat berisi informasi tambahan, alasan, atau sanggahan yang mendukung pernyataan pada kalimat utama, sehingga kalimat penjelas ini disebut juga sebagai kalimat pendukung. Mari kita baca contoh paragraf berikut. Serangga menggunakan 6 kakinya untuk bergerak. Beberapa jenis serangga menggunakan kaki mereka untuk berjalan. Ada juga serangga yang menggunakan kaki mereka untuk melompat.
Selain itu, ada beberapa jenis serangga yang menggunakan kaki mereka untuk berenang dan berjalan di atas air. Sekarang, mari kita tentukan kalimat utama dan kalimat penjelas dari paragraf berikut ini. Kalimat utama pada paragraf ini terletak di awal paragraf, yaitu serangga menggunakan 6 kakinya untuk bergerak. Selanjutnya kita tentukan kalimat penjelas. Kalimat utamanya terletak pada awal paragraf, sehingga kalimat selanjutnya disebut sebagai kalimat penjelas karena menjelaskan lebih rinci tentang kalimat utama. Di sini kalimat penjelasnya menjelaskan tentang penggunaan kaki serangga. Ada yang digunakan untuk berjalan, ada yang digunakan untuk berenang. Selanjutnya silahkan dibaca bacaan berikut, judulnya Organ Gerak Manusia dan Hewan. Selanjutnya ayo berlatih menentukan ide pokok dan kalimat pendukung dari bacaan tadi. Contohnya untuk paragraf pertama, ide pokoknya salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Kalimat pendukungnya, secara umum gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh makhluk hidup. Selanjutnya kalian tentukan ide pokok dan kalimat pendukung untuk paragraf 2 sampai 5. Materi selanjutnya setelah kalian bisa menentukan ide pokok adalah mengembangkan ide pokok. Langkah-langkah untuk membuat sebuah paragraf berdasarkan ide pokok yaitu: pertama, menentukan topik dari paragraf yang akan dibuat. Kedua, menentukan ide pokok dari paragraf atau teks yang akan dibuat. Ketiga, membuat sebuah kalimat yang berisi ide pokok tersebut. Kalimat tersebut akan menjadi kalimat utama dari paragraf yang akan dibuat. Keempat, mengembangkan kalimat dan ide pokok tersebut menjadi beberapa kalimat. Kelima, menulis beberapa kalimat yang berisi informasi-informasi tambahan untuk mendukung kalimat utama yang telah dibuat. Terakhir, menyusun kalimat-kalimat tersebut menjadi sebuah kalimat yang padu. Sebelum pembelajaran ini kita tutup, kalian kerjakan di Bu Pena halaman 20, ayo berlatih ya. Cukup sekian pembelajaran hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.